Turnamen tahunan Norway Chess 2021 akan berlangsung nanti malam hingga 17 September nanti dan diikuti oleh 6 peserta termasuk Magnus Carlsen dan Ian Nepomniachtchi. Magnus adalah juara bertahan di 2 tahun terakhir, jadi saya akan mereview salah satu game kemenangannya di Norway Chess 2020 atas Jan Christoph Duda dan hanya berlangsung 26 langkah melalui penyelesaian taktik discovery. Magnus sebagai putih melangkah D4 dibalas D5 dan C4 gambit menteri. Duda merespon C6 Slav defense, E3, kuda F6, kuda C3, kemudian E6. Kita berada dalam teritori dari semi-Slav. Magnus mendorong B3, B6 dan kedua belah pihak melakukan fianchetto. Lalu gajah D3. Magnus mengerahkan tekanan 2 gajah ke sayap raja. Kuda D7, kuda E2, gajah D6, keduanya rokade. Kemudian kuda G3. Duda meluncurkan tekanan di center, melangkah C5. Magnus menukar pion C, dan Duda melakukan hal yang sama. Diikuti kuda E4. Gajah makan kuda, kuda makan gajah, kemudian pion ditukar. Magnus kembali melakukan hal yang sama, mengancam kuda. Pion makan pion skak, benteng makan, dan pion mengambil pion. Kemudian Magnus menyerang pion. Kuda C5, berbalik mengancam gajah. Gajah mundur, dan gajah menyerang menteri. Menteri mundur, kemudian menteri E8. Setelah benteng ke petak D1, Duda berbuat kesalahan di langkah ke-19 dengan benteng C8. Magnus segera membalas, pion B4 mengusir kuda ke B7. Kemudian dia menaruh kuda di petak E4. Kuda ini tidak bisa diambil karena menteri makan ancaman skakmat dalam 1 langkah. Jika misalnya G6, menteri E5, ancaman skakmat di 2 tempat yang berbeda, raja tidak akan selamat. Sebab itu, kuda D5 dipilih. Magnus menukar benteng skak, menteri makan, kemudian dia menggeser gajah ke petak B1, mengorbankan pion, sebuah jebakan, dan Duda terjatuh. Dia mengambil pion. Magnus segera membalas dengan taktik discovery, kuda F6 skak. Jika pion makan kuda, menteri makan pion skak mendapat benteng. Dan jika kuda makan kuda, menteri akan hilang. Karena itu, Duda mencoba raja H8. Magnus mengambil pion, mengancam benteng. Dan setelah benteng melarikan diri, menteri makan kuda, unggul 1 perwira. Duda menyerah karena gajah tidak bisa diambil menteri, dikarenakan menteri E4 ancaman skakmat. Dan jika G6, menteri akan ke E7, kembali mengancam skakmat. Menteri harus dikorbankan untuk mencegah skakmat, tapi kemudian menteri makan menteri skak, raja menepi, dan benteng D7. Raja hitam akan terkena skakmat di langkah berikut.